Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri sedikit edukasi dari kami. Kami membawakan tema yang berjudul cybercrime. Cybercrime ini adalah suatu tindak kejahatan yang berkaitan dengan komputer maupun perangkat jaringan. Biasanya kejahatan ini dilakukan secara online. Bahkan kejahatan cyber ini bisa menargetkan siapa saja. Jika kalian yang jadi korbannya, tentu banyak sekali yang merugikan, bahkan berpengaruh pada kondisi mental hingga kerugian secara finansial. Salah satu contoh dari cybercrime yang sangat berbahaya, bukan maksudnya ya berbahaya, adalah doxing yang berujung pada cyberbullying hingga pengambilan data pribadi dan menyebarkannya di internet. Tujuan dari tindakan ini sangat bermacam-macam, mulai dari ancaman, pemerasan, mempermalukan seseorang, dan mengambil keuntungan yang lainnya. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan internet, ancaman kejahatan cyber atau cybercrime semakin banyak bermunculan. Dalam perspektif hukum, cybercrime bukan merupakan kejahatan yang baru, hanya medianya saja yang berbeda. Konsep dari tindak pidana tersebut juga tidak mengalami perkembangan, hanya caranya saja yang sedikit berbeda. Cybercrime di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jadi belum ada Undang-Undang Cybercrime secara khusus. Cybercrime termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE. Satu, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Dua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melalui atau menjebol sistem pengamanan. Contoh-contoh kejahatan di cybercrime ini yaitu kejahatan penipuan online. Penipuan online atau penipuan digital yang saat ini makin banyak modusnya. Di antaranya adalah modus penipuan berkedok foto selfie dengan KTP atau identitas diri. Foto selfie bersama KTP biasanya menjadi salah satu syarat registrasi online akun keuangan seperti dompet digital, pay letter, pinjaman online, sampai daftar rekening bank online. Bisa saja kamu terjebak aplikasi pinjaman online palsu yang dibuat sedemikian rupa, kemudian oleh pelaku pada data yang dipakai untuk pencurian uang dijual di pasar gelap atau digunakan sesuka hati untuk pinjaman online ilegal. Yang kedua yaitu kejahatan konten ilegal. Divisi Hubungan Internasional Polri juga menyebutkan konten ilegal termasuk dalam jenis kejahatan cybercrime. Konten ilegal adalah kejahatan memasukkan data atau informasi yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum. Sebagai contoh, berita bohong atau fitnah, pornografi maupun informasi yang menyangkut rahasia negara, propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah. Ya, kemudian saya akan melanjutkan contoh-contoh tentang kejahatan cybercrime. Selanjutnya yaitu kejahatan skimming. Skimming adalah
kejahatan perbankan dengan cara mencuri data kartu debit atau kartu kredit untuk menarik dana di rekening. Cara kerjanya membobol informasi pengguna memakai alat yang dipasang pada mesin anjungan tunai mandiri atau biasa kita sebut dengan ATM. Dengan teknik tersebut, pelaku bisa menggandakan data yang terdapat dalam pita magnetik di kartu kredit maupun debit. Kemudian memindahkan informasi ke kartu ATM kosong. Akhirnya pelaku bisa membobol dan menguras saldo rekening nasabah tersebut. Kemudian adapun kejahatan peretasan situs dan email. Kejahatan ini istilahnya device, website, dan email. Jadi ini jenis kejahatan cybercrime dengan cara meretas sebuah situs ataupun email serta mengubah tampilan dengan kata lain. Nah, penampilan website ini bisa berubah atau bisa mendadak berubah akibat petasan ini. Contohnya halaman situs bukan yang biasanya jenis huruf ganti, muncul iklan tidak jelas, bahkan mencuri data yang kamu tidak menyadarinya. Kemudian ada kejahatan credit carding. Nah, kejahatan ini adalah kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, si pelaku ini kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curiannya itu. Nomor kartu kredit tersebut dicuri dari situs atau website yang tidak aman. Bisa juga diperoleh dengan cara membeli dari jaringan spammer atau pencuri data. Selanjutnya data kartu kredit itu disalahgunakan oleh kader serta pelaku kejahatan online. Kemudian contoh berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu bernama Roy Ricardo. Untuk Roy Ricardo dipersilakan. Ya baik, para hadirin, saya akan menunjukkan contoh-contoh kasus cybercrime. Kejahatan phishing. Phishing adalah contoh cybercrime untuk melakukan penipuan dengan mengelabui korban. Umumnya aksi kejahatan ini dilancarkan melalui email maupun media sosial lainnya, seperti mengirim link palsu, membuat website bodong, dan sebagainya. Tujuan mencuri data penting korban seperti identitas diri, password, kode PIN, kode OTP, one time password pada akun-akun keuangan seperti mobile banking, internet banking, pay letter, shopee letter, dompet digital, sampai kartu kredit. Lalu ada kejahatan OTP fraud. Kode OTP atau one time password kode sekali pakai sangat vital untuk keamanan transaksi. Kode OTP ini ibarat kunci akhir untuk bisa mengakses atau menyelesaikan transaksi keuangan. Jika kode 6 digit ini sampai diketahui orang lain, bisa berbahaya. Saat ini marak kejahatan pencurian kode OTP atau OTP fraud. Penyebab OTP fraud adalah malware atau semacam virus yang menyerang perangkat lunak. Penyebab lainnya bisa juga melalui akses atau social engineering seperti via telepon, SMS, email, contoh lewat call center palsu. Ini ada sedikit pelatihan buat karyawan. Pelatihan karyawan dalam menggali atau mengatasi kejahatan cyber sangat penting. Mereka perlu dilatih untuk menghindari phishing dan serangan malware. Kesadaran akan keamanan cyber harus ditanamkan dalam budaya perusahaan. Nah, intinya lebih hati-hatilah ya teman-teman.
baik, nah, segitu aja mungkin dilanjutkan oleh rekan saya Ramadhan Dunanta. Silakan. Cara mengatasi cybercrime. Jangan pernah menggunakan nama lengkap secara online dan tidak menggunakan kata sandi yang sama di semua platform digital. Memasang filter email yang mengklasifikasikan email menjadi dua kategori sah dan penipuan. Hindari menggunakan postingan yang aneh atau tidak pantas dan tidak asal bercerita di sosial media. Bedakan apa yang layak dikonsumsi publik dan pribadi. Baiklah, dari kesimpulan materi kami, kejahatan cybercrime merupakan ancaman serius bagi Indonesia. Diperlukan kerjasama antar pemerintah, bisnis, dan masyarakat dalam menanggulangi ancaman kejahatan cyber. Perlindungan data pendidikan, teknologi, keamanan, dan penggunaan hukum adalah kunci dalam melawan kejahatan cyber. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang materi cybercrime. Lebih dan kurang, terima kasih. Oke, dari materi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang bisa jawab saya kasih sedikit hadiah. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Gimana? Kejahatan yang menggunakan media seperti pasal berapa yang menjerat kasus penipuan online? Pasal yang menjerat kasus penipuan online. Itu terdapat dalam pasal 228 ayat 1 Undang-Undang ITE. Sudah jelas? Oke. Kita ada pertanyaan. Tadi kawan yang nanya, sekarang kita yang nanya. Pertanyaannya, berapa tahun hukuman jika seseorang melakukan hacking? Ada yang bisa jawab? Hacking, peretasan. Bebas. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Gimana, ada yang bisa jawab?
Ya, silakan. Untuk hukuman, jika melakukan handling ini dalam pasal 30 ayat 1 UU ITE berpotensi dipidana dengan pidana penjara selama 6 tahun atau didenda paling banyak 600 juta. Makasih ya. Selanjutnya satu lagi ya. Siapa yang bisa jawab apa pengertian dari cybercrime? Ya, terus langsung. Kejahatan yang menggunakan media sosial. Ya. Oke, selesai sudah edukasi dari kami. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiahnya di belakang ya.